Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sesama pedagang beras pemula khususnya dan umumnya seluruh warga masyarakat Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Dan juga diakhiri dengan hari raya Idul Fitri. Nah, buat kalian pedagang beras pemula, apakah kalian sudah atau pernah berjualan salah satu jenis beras yang cukup populer atau ya paling laku jika memasuki bulan suci Ramadan, yaitu jenis beras yang tentu ini bukan beras konsumsi atau bukan beras yang menjadi makanan pokok, tapi beras yang menjadi salah satu bahan dasar pembuatan kue, yaitu beras ketan. Ya, jika kalian belum coba jual beras ketan, ya Anda bisa dicoba sekarang untuk menjual beras ketan. Karena ya keuntungannya cukup lumayan gitu ya. Kalau bisa dibilang melebihi beras putih biasa gitu ya. Karena memang kebutuhan beras ketan ini atau konsumen beras ketan ini kadang-kadang musiman dan juga tidak semua orang gitu ya. Kebanyakan pengrajin kue gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kalian lihat ya, hari ini saya kedatangan beras ketan dari distributor. Langsung dari Subang, Pantura, Jawa Barat ya. Karena beras ketan putih yang banyak istilahnya yang sudah bisa dirasakan bagusnya oleh konsumen itu beras ketan putih yang berasal dari Subang ya teman-teman ya. Dan memang kalau memasuki masa atau bulan suci Ramadan dan nanti diakhiri dengan Idul Fitri, beras ketan di toko beras saya ini ya, stok beras ketan suka diperbanyak ya. Walaupun ya harganya terbilang sekarang ini cukup tinggi gitu ya, cukup mahal. Dan alhamdulillah ya teman-teman, baru juga nyampe, kemudian ada pesanan ya dari langganan biasa, seorang pengrajin kue tradisional ya. Kalau di Sukabumi, Jawa Barat atau di kampung saya itu namanya kue kayak kerupuk gitu ya, ranginang ya. Jadi di kampung saya yang tempat jualan toko beras saya itu banyak pengrajin kayak ranginang, terus uli atau tape uli, tape ketan, sama uli itu ulen gitu ya, kalau bahasa Sunda ulen gitu ya. Makanya pengeluaran atau penjualan beras ketan juga kalau di toko saya alhamdulillah cukup lumayan gitu ya. Nah, ini juga saya mau langsung anterin ya, kebetulan di toko ada yang menjaga ya, saya mau anterin langsung. Dan kebetulan juga saya pakai kendaraan yang punya distributor yang tadi bawa ke toko saya ya, biar agak ngirit teman-teman ya, biar agak ngirit ya, sekalian aja gitu ya. Nah, ini adalah suasana jalanan di kampung saya gitu ya. Tepatnya ini berada di Cibaraja, Selajambe, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat gitu ya. Saya akan mengantarkan pesanan ini ke lintas desa gitu ya, lintas kecamatan juga teman-teman ya. Kalau dihitung jarak ya sekitar 3 km lah, kurang lebih 3 km gitu ya teman-teman ya. Jadi biar agak irit ya. Jangan salah ya teman-teman, kalian bisa mencoba gitu ya jual beras ketan. Karena sejujurnya ya beras ketan itu keuntungannya melebihi beras konsumsi atau beras putih biasa gitu.
Jadi agak berbeda gitu ya keuntungannya ya. Apalagi nanti di akhir Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri, hampir semua masyarakat itu pasti membeli beras ketan gitu ya, karena untuk pembuatan makanan khas tradisional saat menjelang hari raya. Kalau di tempat saya yaitu tape uli ya, atau tape ketan sama uli itu ulen gitu ya. Ulen, kalau mungkin yang lain ada kayak ketupat gitu ya, sama lontong. Kalau ini adalah uli kalau di tempat saya ulen gitu ya teman-teman. Nah, ini kita mengantarkan pesanan ke pengrajin ranginang teman-teman ya. Ini adalah Bos Ranginang, kerupuk Ranginang. Saya anterin beras ketan sebanyak 5 kintal sama beras putih biasa sebanyak 2 kintal. Kalau beras putih biasa biasanya untuk dijadikan atau dibikin tepung gitu ya, nanti dibuat makanan lagi kayak kerupuk juga, namanya rangining gitu ya. Jadi rangining kalau bahasa Sundanya ya, mungkin bahasa Indonesianya juga seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kegiatan hari ini seperti itu, dan ini saya rekomendasikan buat kalian pedagang atau kalian yang baru buka usaha toko beras ya. Kalian bisa coba jualan beras ketan, apalagi jika di daerah kalian dekat dengan toko beras kalian itu banyak pengrajin kue gitu ya teman-teman. Jadi jangan hanya beras untuk konsumsi saja, jadi coba kalian juga jualan beras sebagai bahan dasar kue ini ya. Oke teman-teman ya, semoga ini bermanfaat. Saya cuma sharing-sharing aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.